Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Nur Alifa Jeni dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 201011-20746. Di sini saya ingin mempresentasikan materi Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Provinsi DKI Jakarta. Tugas video ketiga dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Yang pertama ada pengertian PDRB. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. PDRB meliputi upah dan gaji, bunga, sewa tanah, pajak tidak langsung, penyusutan, dan keuntungan. Kemudian ada PDRB DKI Jakarta menurut jenis pendapatan. Perhitungan PDRB DKI Jakarta menurut pendapatan menggambarkan besarnya balas jasa atas faktor produksi yang diterima, baik itu tenaga kerja, kepemilikan modal, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan. Selain itu, juga masih mencakup konsumsi modal tetap, serta pajak atas produksi dan impor. Berdasarkan hasil perhitungan SUT tahun 2016, diperoleh bahwa struktur PDRB Jakarta tahun 2016 menurut komponen pendapatan paling besar berupa surplus usaha. Selain itu, diikuti oleh komponen upah atau gaji, komponen konsumsi modal tetap bruto, dan pajak atau subsidi atas produk dan impor mempunyai kontribusi yang paling kecil. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dan dengan penjelasannya sebagai berikut. Rata-rata NTB yang tercipta pada tahun 2016 sampai 2018 sebesar 2.374,54 triliun rupiah, di mana sebagian besar berupa surplus usaha sebesar 1.107,66 triliun rupiah atau 46,65%. Diikuti komponen kompensasi tenaga kerja sebesar 932,91 triliun rupiah atau 39,29%. Konsumsi modal tetap sebesar 257,42 triliun rupiah atau 10,84%, dan pajak atau subsidi sebesar 76,55 triliun atau 3,22%. Dominasi surplus usaha dan pembentukan NTB Jakarta menurut pendapatan sangatlah wajar, mengingat banyaknya jumlah perusahaan multinasional yang beroperasi di Jakarta. Selanjutnya ada komponen upah dan gaji menurut lapangan usaha. Pada subbab ini dijelaskan besarnya komponen pendapatan dalam bentuk upah dan gaji yang tercipta di Provinsi DKI Jakarta. Upah dan gaji tersebut merupakan balas jasa yang diterima pekerja dikarenakan kontribusinya dalam proses produksi pada tahun 2016. Nilai tambah yang tercipta dari upah dan gaji sebesar 819,20 triliun rupiah atau 37,94% terhadap total PDRB Provinsi DKI Jakarta tahun 2016, dan berikut merupakan tabel penggambarannya. Setelah itu ada komponen surplus usaha neto menurut lapangan usaha. Komponen pendapatan berikutnya adalah surplus usaha neto dengan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Surplus usaha dihitung sebagai kompensasi dari pemilik modal atau keuntungan dari usaha atau perusahaan. Pada tahun 2016, nilai tambah yang tercipta dari surplus usaha neto sebesar 1.035,50 triliun rupiah atau 47,96% terhadap total PDRB Provinsi DKI Jakarta tahun 2016.
Komponen ini berkontribusi lebih besar dibandingkan komponen upah dan gaji. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan penjelasannya sebagai berikut. Bila diamati struktur surplus usaha yang diciptakan menurut lapangan usaha, sektor yang sangat dominan dalam penerimaan surplus usaha neto adalah pedagang besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,50%. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari lapangan usaha dominan dari PDRB, yaitu golongan sektor jasa seperti jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,80%, industri pengolahan sebesar 11,37%, dan real estate sebesar 10,93%. Dapat diindikasikan bahwa di Jakarta, keempat lapangan usaha tersebut menghasilkan surplus usaha neto yang tinggi. Kemudian ada komponen konsumsi modal tetap menurut lapangan usaha. Komponen konsumsi modal tetap atau sebelumnya disebut dengan penyusutan barang modal merupakan salah satu komponen yang dihitung dalam perhitungan PDRB menurut pendapatan barang modal atau aset yang dimiliki oleh setiap unit usaha, antara lain bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan. Hewan atau tumbuhan menghasilkan berulang, produk kekayaan intelektual, serta riset dan pengembangan. Pada tahun 2016, kontribusi konsumsi modal tetap terhadap total PDRB adalah sebesar 10,77% atau senilai 232,46 triliun rupiah. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Grafik di atas menunjukkan lapangan usaha dengan kontribusi konsumsi modal tetap tertinggi dilakukan oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 18,32%, informasi dan komunikasi sebesar 16,70%, industri pengolahan sebesar 14,24%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,52%, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial sebesar 6,42%. Kelima lapangan usaha tersebut diindikasikan menggunakan barang modal yang lebih besar dibandingkan lapangan usaha lainnya. Selanjutnya ada aliran pendapatan faktor neto, komponen upah dan gaji. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa total PDRB yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha di Provinsi DKI Jakarta tidak seluruhnya merupakan pendapatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Di dalamnya masih terdapat pendapatan faktor dari daerah atau negara lain dan pendapatan faktor yang dihasilkan daerah atau negara lain. Tabel berikut ini memperlihatkan aliran pendapatan faktor upah gaji yang keluar masuk Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2016 dan sampai 2018. Berikut adalah tabelnya. Dengan uraian upah atau gaji ADHB, upah atau gaji ADHK, kemudian laju pertumbuhannya. Tahun 2016, upah atau gaji ADHB sebesar minus 13,65, kemudian 2017 minus 15,17, dan 2018 minus 16,60. Kemudian upah atau gaji ADHK tahun 2016 sebesar minus 9,92, 2017 minus 10,64, kemudian 2018 minus 11,29. Dengan laju pertumbuhan tahun 2016 2017 7,30, 2018 6,4. Dan berikut adalah penjelasannya. Pendapatan faktor neto upah gaji Provinsi DKI Jakarta bernilai negatif, yang berarti bahwa nilai upah gaji yang keluar dari Jakarta lebih besar dari nilai upah gaji yang masuk ke Jakarta. Nilai ini akan mengoreksi besaran PDRB DKI Jakarta. Pendapatan faktor neto upah gaji luar negeri
dan antar provinsi dua-duanya bernilai negatif. Fenomena ini mengindikasikan bahwa lebih banyak tenaga kerja asing dan pekerja komputer yang menggantungkan nafkahnya di Jakarta dibandingkan penduduk Jakarta yang bekerja di luar Jakarta maupun luar negeri. Tenaga kerja asing yang bekerja di Jakarta sebagian besar menduduki jabatan yang tinggi dengan upah yang tinggi, seperti konsultan, tenaga profesional, direksi, manajer, dan komisaris, sehingga upah atau gaji yang keluar dari Jakarta juga besar. Di sisi lain, jumlah komuter di Jakarta sebagian besar bekerja di lapangan usaha administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan industri pengolahan. Selama 3 bulan terakhir, pendapatan faktor neto upah dan gaji adalah berturut-turut sebesar minus 13,65 triliun rupiah, 15,17 triliun rupiah, dan minus 16,60 triliun rupiah apabila kita bandingkan dengan upah gaji yang tercipta di Jakarta. Angka kebocoran upah gaji sebesar 1,67% dari nilai PDRB pada tahun 2016, menurun menjadi 1,63% pada tahun 2017 dan 1,58% pada tahun 2018. Sementara itu, laju pertumbuhan pendapatan faktor neto upah dan gaji pada tahun 2018 sebesar 6,4% melambat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 7,30%. Selanjutnya ada aliran pendapatan faktor neto komponen surplus usaha neto. Pendapatan faktor neto upah gaji mengkoreksi PDRB DKI Jakarta. Di sisi lain, pendapatan faktor neto surplus usaha mempunyai nilai positif. Nilai positif mencerminkan bahwa surplus usaha yang masuk ke Jakarta lebih banyak dibandingkan nilai yang keluar dari Jakarta. Fenomena ini sangatlah wajar mengingat banyaknya perusahaan multinasional yang ada di Jakarta, baik itu establishment maupun kantor pusat. Berdasarkan kajian dari laporan keuangan perusahaan, kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan go publik sebagian besar dikuasai oleh establishment di Jakarta. Selain itu, penduduk maupun perusahaan Jakarta banyak yang memilih saham di perusahaan yang berlokasi di provinsi lain bahkan di luar negeri. Dan berikut adalah gambaran grafiknya. Dengan penjelasan pendapatan faktor neto komponen surplus usaha Jakarta pada tahun 2016 sebesar positif 49,29 triliun rupiah, tahun 2017 sebesar 545,5 triliun rupiah, dan tahun 2018 sebesar 600,90 triliun rupiah. Apabila dinilai berdasarkan harga tahun 2010, komponen surplus usaha pada tahun 2018 sebesar 439,22 triliun rupiah, tumbuh lebih cepat menjadi sebesar 6,4% dibandingkan tahun 2017. Penambahan pendapatan faktor neto komponen surplus usaha ke PDRB DKI Jakarta sebagian besar berasal dari surplus usaha luar provinsi. Nilai positif besar menggambarkan bahwa jumlah surplus usaha pengusaha luar Jakarta yang beroperasi di Jakarta jauh lebih kecil dibandingkan surplus usaha penduduk atau perusahaan Jakarta yang berusaha di luar Jakarta. Sementara untuk surplus usaha luar negeri mempunyai nilai negatif, yang artinya bahwa jumlah surplus usaha yang diperoleh pengusaha asing karena kepemilikan modal di Jakarta lebih besar dibandingkan jumlah surplus usaha yang diterima pengusaha Jakarta karena kepemilikan modalnya di luar negeri. Selanjutnya ada aliran pendapatan faktor neto. Dari pembahasan sebelumnya, pendapatan faktor neto komponen upah gaji menjadi faktor koreksi terhadap PDRB Jakarta. Sementara yang berasal dari komponen surplus usaha menjadi faktor penambah PDRB DKI Jakarta. Dari dua komponen di atas, secara kumulatif, nilai pendapatan
faktor neto Jakarta bernilai positif sehingga menambah besaran PDRB DKI Jakarta. Namun, bila ditinjau lebih lanjut, pendapatan faktor antar provinsi maupun luar negeri mempunyai fenomena yang berbeda selama tahun 2016 sampai 2018. Nilai pendapatan faktor neto antar provinsi memiliki nilai positif atau menambah PDRB DKI Jakarta. Sementara nilai pendapatan faktor neto luar negeri mengoreksi PDB Jakarta lebih dengan nilai negatif. Dan berikut adalah tabelnya. Tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2016 pendapatan faktor neto menambah PDRB Jakarta sebesar 480,64 triliun rupiah, meningkat menjadi sebesar 529,88 triliun rupiah pada tahun 2017 dan menjadi sebesar 584,3 triliun rupiah pada tahun 2018. Apabila dinilai atas dasar harga konstan 2010, pendapatan faktor neto Jakarta pada tahun 2016 sebesar 385,25 triliun rupiah tahun 2017 dan sebesar 403,57 triliun rupiah dan tahun 2018 sebesar 427,94 triliun rupiah. Laju pertumbuhan pendapatan faktor neto pada tahun 2018 tumbuh sebesar 6,4% dibandingkan tahun 2017, lebih cepat dari pertumbuhan tahun 2018 yang sebesar 4,75%. Selanjutnya ada pendapatan regional dan pendapatan per kapita. Pada tahun 2016 sampai 2018, rata-rata PDRB yang tercipta di DKI Jakarta sebesar 2.374,54 triliun rupiah. Angka PDRB tersebut belum mencerminkan pendapatan yang bisa dinikmati oleh para pelaku ekonomi. Di dalamnya masih terkandung adanya konsumsi modal tetap, pajak atau subsidi atas produksi dan impor, serta pendapatan faktor neto DKI Jakarta. Untuk melihat besaran angka yang sudah mempertimbangkan keluar Jakarta, ditunjukkan oleh suatu besaran yang disebut pendapatan nasional regional bruto atau PNRB. Selanjutnya, untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Jakarta lebih dalam real, diperoleh suatu besaran angka yang sudah menghilangkan komponen konsumsi modal tetap serta pajak atau subsidi atas produk dan impor. Indikator ini disebut dengan pendapatan regional. Hasil studi menunjukkan bahwa pola besaran pendapatan regional yang tercipta Jakarta berbeda dengan Kalimantan Timur maupun agregat nasional. Di Jakarta, besaran pendapatan nasional regional bruto dan nominal pendapatan regional lebih tinggi dibandingkan dengan nominal PDRB-nya. Pada tahun 2016 sampai 2018, besaran angka PDRB, PNRB dan pendapatan regional semakin meningkat. Rata-rata besarnya PNRB 1,22 kali lebih besar dibandingkan angka PDRB Jakarta. Rata-rata besarnya pendapatan regional 1,8 kali dari angka nominal PDRB, dan berikut adalah gambaran grafiknya. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. PNRB DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 2.639,71 triliun rupiah, meningkat pada tahun 2017 dan 2018 menjadi sebesar 2.365,36 triliun rupiah dan 3.183,47 triliun rupiah. Selisih antara PDRB dan PNRB kita kenal sebagai pendapatan faktor neto. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pendapatan faktor neto DKI Jakarta bernilai positif sehingga menambah besaran PDRB DKI Jakarta. Penambahan faktor neto selama 3 tahun terakhir rata-rata sebesar 531,61 triliun rupiah atau sebesar 22,38% dari PDRB DKI Jakarta. PNRB yang sudah kita sebutkan belum menggambarkan pendapatan yang dimiliki oleh penduduk Jakarta. Di dalamnya masih terkandung konsumsi modal tetap bruto serta pajak atau subsidi atas produksi dan impor. Indikator yang sudah mengelimir komponen di atas disebut
pendapatan regional. Rata-rata besaran pendapatan regional 1,13 kali lebih besar dibandingkan dengan PDRB Jakarta. Pada tahun 2016, nominal pendapatan regional sebesar 2.335,35 triliun rupiah, meningkat menjadi 2.562,24 triliun rupiah pada tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 2.819,12 triliun rupiah. Peningkatan besaran pendapatan regional tidak akan bermakna ketika jumlah penduduk tidak dikendalikan. Dari tabel sebelumnya, tampak bahwa secara rata-rata besaran pendapatan per kapita di Jakarta lebih tinggi dibandingkan nilai PDRB per kapitanya. Sebagai pusat bisnis, Jakarta memperoleh aliran surplus usaha yang besar baik dari luar negeri maupun luar provinsi. Rata-rata besaran pendapatan per kapita 1,8 kali lebih besar dibandingkan PDRB per kapitanya pada periode 2016 sampai 2018. Pendapatan regional per kapita tahun 2016 sebesar 227,23 sebesar 246,96 triliun pada tahun 17 dan menjadi sebesar 269,32 triliun pada tahun 2018. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.